Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Kali ini kalian akan belajar bersama Kak Galuh tentang sel. Pernahkah kalian membayangkan bahwa tubuh manusia tersusun atas triliunan bagian yang sangat kecil? Begitu juga tumbuhan, hewan, bahkan makhluk hidup mikroskopis atau makhluk hidup yang berukuran kecil. Bagian terkecil tersebut disebut sel. Meskipun ukurannya sangat kecil dan hanya dapat diamati menggunakan mikroskop, sel memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi dasar penyusun kehidupan. Pada video kali ini, kita akan mempelajari struktur dan fungsi sel serta mengenal berbagai organel yang bekerja sama menjaga kehidupan makhluk hidup. Sebelum memulai materi, coba perhatikan gambar berikut. Tubuh manusia, pohon mangga, kucing, bahkan bakteri memiliki bentuk yang berbeda-beda. Namun, tahukah kalian bahwa semuanya memiliki satu kesamaan? Ya, semuanya tersusun atas sel. Sel merupakan unit struktural sekaligus unit fungsional makhluk hidup. Artinya, seluruh bagian tubuh makhluk hidup dibangun oleh sel dan setiap aktivitas berlangsung di dalam sel. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian sel, memahami sejarah penemuan sel, mengidentifikasi bagian-bagian penyusun sel beserta fungsinya, membedakan sel hewan dan sel tumbuhan, serta menjelaskan hubungan antara struktur organel dengan fungsi yang dimilikinya. Tahukah kalian bahwa istilah sel pertama kali diperkenalkan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 ketika mengamati irisan gabus menggunakan mikroskop sederhana. Ia melihat ruang-ruang kecil menyerupai kamar sehingga menamainya selula. Beberapa tahun kemudian, Anthony van Leeuwenhoek berhasil mengamati sel hidup seperti bakteri dan protozoa menggunakan mikroskop yang lebih baik. Dari penemuan tersebut berkembang teori sel yang menyatakan bahwa semua makhluk hidup tersusun atas sel. Sel merupakan unit dasar kehidupan, dan setiap sel berasal dari sel yang telah ada sebelumnya. Sekarang mari kita mengenal struktur dasar sel. Bagian paling luar adalah membran sel yang berfungsi melindungi isi sel sekaligus mengatur keluar masuknya zat. Di dalamnya terdapat sitoplasma, yaitu cairan tempat organel-organel berada dan tempat berlangsungnya berbagai reaksi metabolisme. Di bagian tengah terdapat inti sel atau nukleus yang berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh aktivitas sel sekaligus tempat penyimpanan materi genetik atau DNA. Selain bagian utama tersebut, sel memiliki berbagai organel yang masing-masing mempunyai tugas khusus. Mitokondria dikenal sebagai pembangkit tenaga sel karena menghasilkan energi melalui proses respirasi sel. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein yang diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Sedangkan retikulum endoplasma membantu proses transportasi berbagai zat di dalam sel. Lalu badan Golgi berfungsi memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan protein yang telah dibentuk.
Pada sel hewan juga terdapat lisosom yang mengandung enzim pencernaan untuk menghancurkan zat yang sudah tidak diperlukan lagi. Sel tumbuhan memiliki beberapa organel yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Dinding sel memberikan bentuk yang lebih kuat dan kaku sehingga tumbuhan dapat berdiri tegak. Sedangkan kloroplas mengandung klorofil yang berfungsi menangkap energi cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Selain itu, terdapat juga vakuola yang berukuran besar yang berfungsi menyimpan air, cadangan makanan, pigmen, serta membantu menjaga tekanan di dalam sel. Jika dibandingkan, sel hewan dan sel tumbuhan memiliki banyak persamaan, seperti adanya membran sel, inti sel, sitoplasma, ribosom, mitokondria, retikulum endoplasma, dan badan Golgi. Namun, sel tumbuhan memiliki dinding sel, kloroplas, dan vakuola yang besar. Sedangkan sel hewan sangat jarang memiliki vakuola, bahkan tidak ada. Sebaliknya, sel hewan memiliki sentriol yang membantu proses pembelahan sel. Setiap organel memiliki bentuk yang berbeda karena disesuaikan dengan fungsinya. Misalnya, mitokondria memiliki lipatan membran yang memperluas permukaan untuk menghasilkan energi lebih banyak. Untuk membran sel bersifat selektif, permeabel agar hanya zat tertentu yang dapat keluar dan masuk. Hal ini menunjukkan bahwa struktur organel dapat menentukan fungsi yang dijalankannya. Apabila salah satu organel mengalami kerusakan, maka aktivitas sel juga akan terganggu. Dari pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Sel memiliki berbagai organel yang bekerja sama menjalankan fungsi kehidupan. Perbedaan struktur antara sel hewan dan sel tumbuhan merupakan bentuk penyesuaian terhadap fungsi masing-masing organisme. Dan dengan memahami struktur dan fungsi sel, kita dapat lebih mudah mempelajari sistem organ dari kehidupan makhluk hidup secara keseluruhan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, coba jawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan sel? 2. Apa fungsi dari inti sel? 3. Mengapa mitokondria disebut sebagai pembangkit tenaga sel? 4. Sebutkan 3 perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kelima, mengapa struktur organel mempengaruhi fungsi yang dijalankannya? Silahkan diskusikan jawaban kalian bersama teman-teman sekelas maupun guru. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai struktur dan fungsi sel. Semoga video ini dapat membantu kalian memahami bahwa seluruh makhluk hidup tersusun atas sel yang saling bekerja sama menjalankan kehidupan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.